إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم قصة أهل نجران. عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء السيد والعاقب صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا. فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. InsyaAllah ada orang minta sama Rasulullah, seorang yang mulia yang bisa dipercaya. Rasulullah kasih namanya Ubaidah ibn Jarrah, seorang yang mulia. Wa fi riwayatin an Anas radhiyallahu anhu aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Babu qudumil as'ariyyin wa ahli Yaman. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nafarun minal as'ariyyin fastahmalnahu fa aba ay yahmilana fastahmalnahu fa halafa alla yahmilana thumma lam yalbath an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yudrina bi iblin fa amarna bi khamsi dhudin falamma qabadnaha qulna تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال أجل ولكن لا أقلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها. وفي رواية وتحللتها. Jadi Al-As'ariyin itu dari Yaman, kelompok yang kemudian menjadi pemula munculnya paham Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita itu berpaham atau bermadhab kalau dalam istilah Tauhid al-As'ariyun namanya. Itu dari Abu Musa al-As'ari. Orang-orang yang kalau kalian baca Quran, zikir, didengar Nabi Muhammad SAW. An-Nabi Nabi SAW qala atakum ahlul Yaman hum araku afidatan wa alyan quluban al-iman yaman wal hikmatu yamaniyah wal fakhru wal khuyala'u fi ahli al-ibil was sakinatu wal waqar fi ahli al-ghanam. Ini Rasulullah mengatakan akan datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka itu lembut hatinya. Ya. Hatinya itu halus, lembut, al-iman yamanin. Maka itu menjadi cermin atau menjadi ciri khas dakwah sampai sekarang. Orang-orang Yaman itu kalau dakwah dengan cara yang lembut. Hajjatul wada, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. قد تقدم وذكر في هذه الرواية قال وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعد حجة الوداع. Nabi Muhammad SAW itu ikut perang sebanyak 19 kali. Dan beliau setelah itu haji wada. Setelah hijrah sekali haji Rasulullah seumur hidup, umurnya 4 kali. Berarti sebelum haji 2 kali, sudah haji 2 kali umurnya. Kemarin kan ada keterangan bahwa Rasulullah sebelum haji asal umur 2 kali. Oke, kemungkinan. Tapi yang jelas setelah itu mereka haji wada, mereka haji terakhir, maksudnya pamitan. Wada itu artinya pamitan. Kemarin ada keterangan begitu. Oke, berarti seperti itu. Di Rasulullah umrah dulu sebelum haji, setelah itu haji, gitu.
An Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha 4 hurum thalathatun mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban ay syahri hada ay syahrin hada. Nah ini Rasulullah menjelaskan bahwa perputaran tahun itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi bersamaan itu 12 bulan dalam setahun. Di antara 12 itu ada 4 yang dimuliakan, 3 kumpul datang bergantian, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu mudhar. Artinya ini sendiri. Disebut mudhar itu karena mudhar ini satu kaum yang sangat memuliakan Rajab, yang ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, begitu. Kemudian Rasul nanya, "Ayu syahrin hadza? Ini bulan apa ya?" Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Wa zakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Qala alaysa hadha al-hijjah? Alaysa hadha al-hijjah? Qulna bala. Qala ayu baladin hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Fa zakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Qala alaysa al-baldah? Qulna bala. Qala fa ayu yawmin hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النهر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فستلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعون بعدي دلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه ألا هل بلغت مرتين. Masya Allah. Ini Rasulullah setelah mengatakan ini bulan apa ini, mereka diam semua sahabat. Mereka menduga Rasul akan merubah nama bulan itu dengan nama yang lain. Maka Rasul kemudian mengatakan lagi, alaysa hadzal hijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, iya tentu ya Rasulullah. Qala ayyu baladin hadha? Ini kota apa ini? Negara apa ini? Gitu. Sahabat itu diam. Ini bentuk ta'dimnya sahabat ya, walaupun mereka tahu, mereka diam, tidak menjawab. Ini bentuk ta'lim. Maksudnya takut Rasulullah mau merubah namanya gitu. Karena Rasulullah dianggap sempurna oleh sahabat. Pokoknya apa yang disebut dan dilaksanakan Rasulullah akan mereka laksanakan. Ya, maka kemudian mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Diam. Sehingga kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah ini kota haram ya? Betul ya Rasulullah, betul. Terus ya hari apa ini? Diam mereka. Sampai Rasul mengatakan, bukannya ini hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Qulna bala. Kemudian baru Rasulullah mengatakan dengan suara yang lantang, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian atas kalian semua itu haram, kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana kehormatan hari ini. Artinya haram itu dimuliakan, ya. Jadi darahnya orang mukmin, hartanya orang mukmin, kehormatan orang mukmin itu mulia, tidak boleh diganggu. Sebagaimana mulianya hari ini, sebagaimana yang ada di kota ini, sebagaimana bulan ini. Fasaltalqauna rabbakum fayas'alukum an amalikum. Besok kalian akan bertemu Tuhan kalian, akan menanyakan kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Begitu. Apakah kalian setelah ini pulang akan sesat, saling berperang lagi, saling memukul lagi? Mereka mengatakan tidak ya Rasulullah, tidak gitu ya. Kemudian ala yuballighu syahid al-ghaib. Ini sampaikan kata Rasulullah. Yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Boleh jadi orang yang menerima itu, yang mendapatkan kabar itu lebih menjaga daripada kamu yang mendengarkan. Jadi bisa jadi kalau sampean kasih makan ngaji, kemudian ada Pak Kak Bini, Kak Anak atau Kak Panca
mereka lebih melaksanakan, lebih menjaga daripada kita yang hadir gitu lah. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah dianggap sangat istimewa oleh sahabat. Jadi sahabat itu dia yoba norok lah sahabat. Tak komen-komen yang sekarang gitu kan. Coba dulu, mundur menjoy. Masya Allah. Apa kemudian Rasulullah mengatakan setelah terakhir, hal ballagtu sudah kusampaikan ya, maksudnya begitu. Bala syahidna Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam halaqa ra'sahu fi hajjatil wada' wa unasun min ashabi wa qassara ba'duhum. Rasulullah nikah memotong rambutnya, dicukur habis ketika haji wada. Manusia sahabat-sahabat itu juga memotong rambut. Wallahu a'lam. Ayo. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسون حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. Ini Rasulullah disebut oleh sahabat kalau beliau tersenyum bahagia, wajahnya itu nampak bagaikan bagaikan purnama, bagaikan bulan. Istana wajhu hatta ka'annahu qit'atu qamar. Jadi pada sahabat mereka Ka'ab nih kan ditusan di sana. Ya Rasulullah ini kayak Yoko. Malah si bini suruh memulai. Orang yang nolong kan tolongin. Begitu terus. Dibiarkan, diterlantarkan. Akhirnya turun penjelasan dari Allah. Sahabat ini dimaafkan. Diterima tobatnya. Nah, setelah itu datang ada kabar. Rasulullah sudah boleh terima. Akhirnya ini datang disambut pergi ke masjidnya Rasulullah. Nanya, apakah ini dari engkau ya Rasulullah atau dari Allah? Bukan, ini dari Allah. Pas Rasulullah tersenyum, mesem. Sahabatnya kami mulat Rasulullah mesem. Istana orangnya. Ida surah istana wajhuhu hatta ka'annahu qit'atu qamar. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Masya Allah. Jadi sahabatnya kan beda kesempatan. Rasulullah sering mesem. Cuma mau harapan mesem jumpa dulu lah. Sahabat perak karena sepora ya Allah. Berumah untung orang kayak sepora. Ketika disambut oleh Rasulullah sudah dimaafkan. Pas Rasulullah mesem. Dan kita semua sahabat menyaksikan itu. Masya Allah. Makanya tidak ada pangkat yang lebih mulia daripada sahabat. Dan walaupun wali tidak bisa mengalahkan sahabat. Kenapa? Karena mereka sahabat hidup bersama Rasulullah SAW, berjuang bersama Rasulullah, menjadi murid langsung Nabi Muhammad, hidup di cahaya wahyu Rasulullah, cahaya wahyu Allah yang langsung diajarkan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita besok juga bisa menikmati wajah yang mulia, yang membuat kita selalu ingin, selalu rindu. Semoga Allah sabitna bi Nabi Muhammad. Terus. وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت.
فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب على النبي والمهاجرين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. فقال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. وبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. عن أبي بكر رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن الأحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة عليه. Jadi kaum itu tidak akan mampu gak bahagia kalau perkaranya diserahkan kepada perempuan. Jadi walau amrahum itu imra'atan la yufliha kaumun, tidak akan pernah beruntung. Maksudnya sukses kaum yang menyerahkan perkaranya mereka kepada perempuan. Gitu. Maksudnya kalau mungkin berkaitan dengan bukan masalah dapur, bukan masalah ini. Makanya ada ungkapan itu syawirhum bukan. Kalau perempuan itu syawirhunna wa khalifhunna. Ini pepatah Arab. Syawirhunna wa khalif, ajak rembuk dia tapi saya tolak gitu. Syawirhunna wa khalifhunna. Ajak rembuk tapi saya tolak gitu. Karena kadang kalau urusan menjadi penghalang kadang. Maksudnya ketika kita punya program baik, punya rencana ini, kita mas gini. Kadang begitu ya. Tapi tidak semua. Cuma ini Rasulullah mengatakan tidak bisa bahagia itu satu kaum kalau mereka menyerahkan, gitu kan, perkaranya kepada perempuan. Makanya guru kami itu mengatakan kalau presiden jangan boleh perempuan, menteri boleh. Gitu. PKK, bukti kebinangan gitu kan, buat paknya mau saya buang. Nah, mari. Radhiyallahu ankum. Maradun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqafuhu wa wafatuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha fi syaqwahu alladhi qubida fihi. Fasarha bi syai'in fabakat summa da'aha fasarruha fadhahikat fasa'alnaha an dhalika faqalat
sarrafi Nabi sallallahu alaihi wasallam sarrani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu yuqbadu fi wajhihi dhalik fabakaitu thumma sarrani fa akhbarani anni awwalu ahlihi yalhaquhu fadhahikat wa anha bukan fadhahikat, fadhahiktu. Jadi ini begini, ini Fatimah ini penting juga kita tahu ya, sangat bermanfaat. Jadi Rasulullah ketika mau wafat beliau sudah tahu gitu. Kok dalam ada umur lah, tahu beliau, memanggillah beliau pada Fatimah. Nah, kemudian kasih isyarat Fatimah sama-sama. Setelah itu menangis Fatimah. Dipanggil lagi, summa da'aha fasara fadhahikat. Lalu beliau ketawa. Jadi mari nangis kemudian ketawa. Maka kami nanya kepada Fatimah, kata Siti Aisyah, tentang hal tersebut. Ini kok aneh, barusan kamu menangis. Dipanggil lagi sama Rasulullah, kemudian ketawa. Apa kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha? Rasulullah mengatakan, tidak lama lagi saya akan meninggal. Annahu yuqbad fi wajhi dzalik. Sakit ini akan menghantarkan kepada kematian. Maka aku menangis, itu. Summa sarani. Kemudian beliau manggil aku lagi. Fa akhbarani, dia kasih kabar anni, bahwasanya aku awwalu ahlihi yalhaquhu. Bahwasanya akulah keluarga pertama yang akan menjumpainya. Jadi setelah Rasulullah wafat, mari Rasulullah yang kopas. Itu bukan dia, tidak ada, bukan istrinya, bukan, langsung aku. Maka aku bahagia karena akan bertemu Nabi Muhammad. Itu sifat iman kau sehat berak. Beliau tidak lama lagi akan wafat, bahagia, senang karena akan bertemu Rasulullah. Masya Allah. Kan jarang ada orang mati berak. Mari. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shahihun yaqul innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah thumma yuhabba aw yuhayyaru falamma ishtaka wa hadarahu qabdu wa ra'suhu ala fahidhi mushi alaihi falamma afaqa syahasa basaruhu nahwa syakafil bait thumma qala Allahumma fir rafiqil a'la faqultu idza la yakhtaruna faqultu idzan la yakhtaruna fa'araftu annahu hadithuhu alladhi kana yuhaddithuna wa huwa sahih. Jadi ini keterangan menjelaskan semua nabi itu sebelum wafat pasti diberi pilihan oleh Allah. Memilih dunia, memilih akhirat. Itu semua para nabi. Kamu milih dunia, memilih akhirat. Termasuk Rasulullah. Makanya beliau itu mengatakan ma'alladzina awallahu gitu. Nah kemudian Aisyah ini menceritakan Rasulullah bersabda, tidaklah diwafatkan seorang nabi sama sekali kecuali dia sudah melihat tampaknya di surga. Kemudian dikasih pilihan. Nah, setelah Rasulullah ini mau wafat, kepalanya bersandar di pangkuanku, katanya Siti Aisyah. Diusap Rasulullah itu. Kemudian pandangannya Rasulullah itu melihat ke atap. Satu beliau mengatakan, Allahumma fir rafiqil a'la. Allahumma ya Allah, saya milih engkau ya Allah, saya milih engkau. Begitu bahasanya Rasul. Jadi ketika mau wafat itu, beliau ucapannya saya milih Allah, bukan la ilaha illallah. Saya milih Allah. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan idzan la yakhtaruna. Idzan ini Rasulullah tidak milih kita, Naimah tidak memilih kami. Begitu. Inilah kalimat terakhir kata beliau. Fa'araftu annahu haditsu alladzi kana yuhadditsuna wa huwa sahih. Ini yang tepat. Karena saya tahu sendiri ini pangkuan saya gitu. Dan beliau mengatakan aku milih Allah. Masya Allah, indah sekali kewafatan yang indah. Terus wa anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istaka nafatha bil muawwidati wa masaha anhu bi yadihi falamma istaka waja'ahu alladhi tuwfiya fi
ففقدت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث وأسمعه بيد وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. Ini minum saya malaki ya. Jadi mensakit Nabi Muhammad itu macam kulang birobin falak, kulang birobin nas. Ada yang mengatakan kul huwallahu lagi. Ada yang mengatakan kul ya kafirun. Tapi yang jelas ini adalah muawwidat. Falak an-nas ya. Hah? Falak an-nas ya. Pada surat setiap sakit Rasulullah itu begini. Jadi setiap sakit boleh baca muawwidat ini. Muawwidat itu berdasarkan macam kalau anwa. Kulhu falak sama anak. Jadi bagus menyamar lagi orang yang balapan ini sakit. Mereka taruh pas rono. Taruh abang-bang boleh. Dan itu cerna raja. Seandainya pun tidak sembuh, pahalanya besar. Terus. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqul inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri wa anna Allah jama'a baina riki wa rikihi inda mauti wa dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwakun wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu yanzuru ilai wa araftu annahu yuhibbu siwak faqultu akhudhuhu lak fa ashara bi ra'si an-na'am fatanawaltuhu fashtadda alayhi faqultu ulayyinuhu laka fa ashara bi ra'sihi an-na'am falayyantuhu fa'amarahu fakanat baina yadayhi rakwatun fiha ma'un faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajahu wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti syakarat thumma nasaba badahu yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la hatta qubida wa malat yadahu radhiyallahu anhu yaduhu sallallahu alaihi wasallam wa anha radhiyallahu anha qalat ladaina nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maradihi faja'ala yushiru ilaina alla taludduni faqulna karahiyatal maridi lidawa falamma afaqa qala alam an hakum an taludduni qulna karahiyata maridi lidawa'i faqala la yabqa ahadun fil baiti illa ludda wa ana anzuru illa al-Abbas fa innahu lam yashhadukum an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqulan nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasha faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abah wa karba abah faqala laha laysa ala abika karbun ba'dal yawm an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa huwa banu 63. Ya, jadi ini hadis yang barusan dibaca tentang proses wafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sayyidah Aisyah itu mengatakan bahwa nikmat Allah yang paling berkesan dalam kehidupan saya itu sangat berharga bagi saya. Bahwasanya Rasulullah itu wafat di rumah saya dan di hari bagian datang ke rumah saya dan beliau ada di pangkuan saya. Gitu. Jadi nikmat yang sangat besar karena Sayyidah Aisyah dipilih oleh Allah. Rasulullah wafat di rumah beliau, kemudian di hari ketika bagiannya beliau dan ada di pangkuannya. Allah mengumpulkan di antara ludahku dan ludah Nabi Muhammad ketika wafat. Contoh gambarannya, ceritanya dakhala alayya Abdurrahman. Ketika itu Rasulullah terbaring di pangkuan Sayyidah Aisyah, tiba-tiba masuk Abdurrahman. Abdurrahman ini saudaranya Aisyah, putranya Abu Bakar. Wa biyadi siwak. Nah, di tangannya itu ada siwaknya. Bawa siwak ini. Abdurrahman bawa. Wa ana musnidatun Rasulullah SAW. Aku tahu Rasulullah itu senang pakai siwak. Tiba-tiba
Rasulullah melihat gitu. Wa araftu annahu yuhibbus siwak. Aku tahu Rasulullah mencintai siwak. Rasulullah mencintai Siwak. maka aku pun berkata, akhudhuhu laka, akhudhuhu, apakah saya ambil untuk engkau wahai Rasulullah? Ini artinya ini, akhudhuhu laka, apakah aku ambil untuk engkau ya Rasulullah? Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Rasulullah tidak jawab dengan lidah tapi bergerak ini kepalanya. Isyarah. Pertanda beliau na'am. Pertanda Iya. iya. Fatanawaltuhu fastadda alaihi. Sedia ambil, digosokkan. Fastadda alaihi. Sebenarnya agak berat. Fakultu ulayyinuhu lak. Saya lembutkan ya Rasulullah. Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Iya. Falayantuhu fa'amarahu. Ya, sudah digigit, dilembutkan. Wa kanat baina yadayhi raqwatun fiha ma'un. Dan waktu itu ada air di samping Rasulullah, ada air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'. Rasulullah masukkan tangannya ke air. Fayamsahu bihima. Kemudian dia membasuhkan kepada wajahnya. Wa yaqulu berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah. Sesungguhnya dalam kematian itu ada rasa sakit. Sakit. Jadi sakaratul maut artinya sakitnya kematian. Sakitnya. Cuma karena kalimatnya itu sakarat, ini menunjukkan sakit yang sangat. Summa nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la hatta qubitu wa malat yaduhu sallallahu. Jadi Rasulullah itu tangannya begini. Nasaba ini begini. Setelah itu kubidoh, beliau wafat, tangannya sudah lemas begini. Ya, malah itu mirip. Insyaallah ini keindahan yang disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Dan Siti Fatimah ketika Rasulullah wafat, beliau di sampingnya mengatakan, wa karba abah, duhai alangkah sedihnya engkau wahai ayahku, duhai alangkah sedihnya engkau wahai ayahku. Apa kata Rasulullah? Laisa ala abika karbun ba'dal yawm. Tidak ada atas ayahmu setelah ini penderitaan, setelah ini tidak ada lagi. Gitu. Jadi diabadikan oleh para ulama ahli hadis bagaimana mereka menceritakan kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini sahih, semuanya benar, karena yang menceritakan Sayyidah Aisyah, yang menceritakan Siti Fatimah, yang menceritakan Sayyidina Ali, gitu. Dan ulama juga banyak yang menceritakan bahwa beliau di saat-saat genting itu terus membela kita umatnya, terus berjuang untuk kita, sampai ada kalimat, biar aku yang merasakan sakit sakaratul maut, asal umatku tidak merasa. Khafif alayya wa khusakil alayya wa khafif ala ummati. Sakil alayya khafif, ya Allah, biar aku yang merasakan berat, asalkan ringan untuk mereka umatku. Begitu. Dan beliau wafat secara sahih keterangannya pada usia 63. Yang artinya 63. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau wafat dengan kemuliaan. Iya, hari Senin. Hidup dalam kemuliaan, berjuang dalam kemuliaan, wafat juga dalam kemuliaan, dan besok juga akan dibangkitkan beliau dalam keadaan yang sangat mulia. Begitu, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga semua dapat syafaat barokah Nabi Muhammad SAW. Yang malam ini sama-sama kita mengkaji, sama-sama kita mempelajari, kita mendengar, kita mengikuti kisah keberangkatan beliau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Hebat. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ala hadihim ya wa ala kulli niyatin salihah. Jazakallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.